dekatan itu semua pinjam-meminjam. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini soal angle ini penting ya, soal angle ini ya. Bahkan menurut saya ini termasuk hal yang paling penting kalau kita menulis ya. Nulis apa aja ya. Nulis berita, nulis novel, kecuali nulis puisi. Puisi tidak punya angle. Menulis prosa, menulis panjang, non puisi kita harus punya angle. Angle itu adalah sudut pandang reporter dalam melihat masalah ya. Jadi sudut pandang reporter jadi bisa berbeda-beda, setiap orang, setiap media itu punya angle sendiri, setiap tulisan mempunyai angle-nya sendiri. Tanpa angle tulisan itu tidak akan dibaca ya. Kita males baca tulisan yang nggak ada angle-nya, bukannya males sebenarnya. Konsentrasi kita terserap banyak sehingga kita tidak dituntun untuk membaca berita tersebut atau tulisan tersebut sampai selesai. Jadi mengapa bahwa orang malas membaca, sebagian adalah karena tulisannya memang jelek ya, tanpa angle. Kalau tanpa angle, dia ngomong ke kiri, ke kanan, terus ngalur ngidul gitu, sehingga tidak jelas ya arahnya kemana gitu. Jadi angle ini penting banget ya. Jadi kita, setiap reporter tuh harus mempunyai sudut pandang ya dalam melihat masalah ini. Saya lanjutkan dulu biar kamu lebih paham ya. Jadi prinsip angle itu adalah agar berita yang ditulis redaksi mempunyai fokus yang baik. Misalnya gini ya, kamu menulis tentang Angel apa namanya yang kecelakaan di tol itu? Vanessa Angel, Pak. Vanessa Angel. Kamu menulis tentang Vanessa Angel. Itu kan angle-nya banyak ya. Misalnya kamu menulis tentang anaknya ya. Nah, tentang anaknya angle juga banyak. Apakah soal walinya, siapa yang merawatnya, atau tentang warisannya ya. Kan banyak tuh warisannya, dia punya asuransi ini, asuransi itu ya. Atau tentang hak asuh. Banyak sekali kan angle-nya. Nah, kamu harus memilih itu satu-satu. Kenapa kamu harus memilih? Supaya dia menjadi berita yang enak dibaca gitu, lancar kita bacanya ya gitu. Jadi itu fokusnya supaya jelas kamu menulis apa ya. Mungkin kalau misalnya kamu nulis Vanessa Angel kecelakaan, setelah itu apa gitu kan, nah itu panjang sekali, kita juga bingung, ini menulis apanya. Jadi kamu harus menetapkan satu hal ya, untuk menulis itu, angle-nya apa. Nah, agar kamu jelas ya menulisnya angle-nya bagaimana, kamu harus menyusun angle itu dalam kalimat tanya. Sebenarnya angle itu bisa ditulis dalam kalimat pernyataan, cuma dalam hal ini untuk membantu kita lancar menulis, kamu menulis angle itu dalam kalimat tanya. Ya. Sehingga tulisan kamu itu adalah jawaban panjang dari sebuah pertanyaan. Misalnya ya, misalnya soal Vanessa Angel itu ya. Berapa kekayaan yang ditinggalkan Vanessa untuk anaknya? Nah, itu kan pertanyaannya jelas ya. Tapi juga jangan membuat pertanyaan yang gampang banget dijawab ya. Misalnya, apa warna mobil Vanessa Angel? Itu bukan angle ya. Angle itu pertanyaan yang membutuhkan jawaban panjang. Tapi kalau misalnya ditanya apa warna mobilnya gitu, itu bukan angle, pertanyaan yang gampang banget kan, nggak usah dijawab berpanjang-panjang gitu kan. Jadi angle yang baik itu disusun dalam kalimat tanya, dibuat dalam kalimat tanya. Misalnya soal Kemendikbud itu, kalau kamu buat tulisan, kamu harus membuat pertanyaan dulu, apa yang akan kamu tulis. Misalnya, bagaimana nasib korban pelecehan yang dulu-dulu sebelum Kemendikbud ini ada gitu. Nah, itu angle yang baik kan. Kamu, maksud saya fokusnya jelas, isi tulisan kamu jelas, apa yang akan kamu tulis jelas, siapa sumbernya jelas ya. Kalau kamu ingin tahu nasib korban pelecehan seksual sebelum Kemendikbud ini ditulis, tinggal kamu riset korban pelecehan seksual di kampus. Nah, lalu kamu cari itu siapa aja, kemudian kamu datangi, kamu wawancarai dia dan kamu bikin tulisan. Jelaskan angle-nya itu ya, bahwa bagaimana nasibnya. Atau kalau kamu
ingin mengetahui trennya bagaimana penerimaan dari Kemendikbud ini di kalangan akademisi. Ya, itu kan juga gampang. Kamu datangi ke akademisi, dosen, rektor, kemudian para pengajar yang lain, kamu tanya bagaimana pendapat mereka soal Kemendikbud ini. Jadi intinya adalah kamu buat pertanyaan, lalu kamu cari jawabannya. Itu angle ya. Nah, satu lagi yang perlu kamu ingat ya, angle itu hanya berisi satu kalimat tanya ya. Kamu jangan membuat angle dengan 2 pertanyaan. Misalnya, bagaimana nasib korban pelecehan seksual sebelum Kemendikbud dan di mana dan bagaimana nasib yang sekarang? Itu masih satu pertanyaan saya kira. Yang 2 itu misalnya saya salah beri contoh, maaf ya. Misalnya kamu bikin yang 2 itu apa ya? Misalnya soal Vanessa Angel lah ya. Tentang anaknya ya. Bagaimana nasib anak Vanessa Angel sekarang dan bagaimana keadaan supirnya gitu. Nah, itu 2 hal yang berbeda. Itu kalau kamu bikin begitu, mesti kamu menulis dengan 2 angle. Gitu. Jadi tentang anaknya dan tentang supirnya. Jadi angle yang baik itu hanya berisi 1 kalimat tanya. Itu kamu catat baik-baik. Nah, kalau kamu punya 2 kalimat tanya, kamu pecah ya. Jadi 1 angle untuk 1 tulisan. Kalau kamu punya 2, kamu pecah. Jadi kamu bikin 2 tulisan ya. Jadi 1 perencanaan bisa saja terdiri dari 2 angle, artinya redaksi akan menyiapkan 2 berita yang ditulis, 2 tulisan yang berbeda. Misalnya tentang anak dan supir tadi ya. Bagaimana nasib anak Vanessa Angel sekarang dan di mana supir yang itu sekarang berada dan nasibnya bagaimana, itu adalah 2 angle yang berbeda ya. Nah, kamu siapkan 2 tulisan. Pak. Ya. Kan ada waktu pas kejadian beliau almarhumah, dia kan baru meninggal, tapi kebanyakan kayak gitu dimanfaati Pak oleh media gitu kan. Jadi dia lebih banyak ngungkit kesalahannya jadi ya. Padahal kan dia udah meninggal gitu, baru meninggal. Tapi media ini jahatnya malah ngungkit masa lalunya gitu Pak. Jadi itu angelnya kemana tuh Pak? Ya kalau itu kan maksudnya begini, media itu memang nakal ya, dan orang kan pengen tahu segala hal tentang orang lain. Pada dasarnya orang itu sifat ingin tahunya besar sekali dan itu harus dipenuhi. Dan sifat ingin tahu orang ini kadang-kadang ada yang baik, keponya kelewatan kadang-kadang ya. Misalnya dia pengen tahu Vanessa Angel di masa mudanya. Dia kan juga banyak dosa ya. Vanessa Angel itu kan dulu sebenarnya terkenal karena kasus 80 juta semalam itu kan ya. Nah, tergantung sebenarnya kamu ingin melihat apa. Misalnya kita bikin tulisan masa lalu Vanessa Angel ya. Nah, itu bisa kita bikin apa saja dulu yang dilakukannya yang baik dan buruknya. Tapi sebagai media kita kan punya fungsi edukasi ya. Punya fungsi mendidik ya. Maka kalau kita ingin menulis, kita cari apakah ini bermanfaat buat orang apa enggak tulisan kita gitu. Kalau misalnya tidak bermanfaat, ya udah kita nggak usah singgung-singgung itu secara dalam ya. Misalnya itu kan dilema sebenarnya ya. Bahwa Vanessa Angel ini pernah menjadi wanita panggilan misalnya. Ini maaf ya, kita ngomong apa? Tegas-tegas saya karena kita belajar ya. Jadi wanita panggilan misalnya 80 dengan tarif 80 juta semalam. Nah ini bisa disiasati dengan penulisan yang baik. Ya. Sebentar, nih kita mulai. Ya, makasih, taruh di situ ya. Ya. Nah jadi ini soal perasaan, soal kepandaian menulis, bahwa kita tidak akan membuat tulisan yang membuat orang itu menjadi terpuruk, menjadi malu, menjadi apa, kecuali memang dia penjahat ya. Kalau misalnya gini, ini dilema yang akhirnya banyak perdebatan sekarang. Kalau kamu baca majalah Tempo, saya sendiri sebenarnya belum membaca, tapi ingin membaca. Tempat perdebatan saya baca ya tentang Kemendikbudristek nomor 30 itu disebutkan ya
bahwa ada seorang dosen yang sangat terkenal, dia predator mahasiswi. Dan orang itu terkenal, ya, saya sebut aja namanya, karena di majalah itu disebut terang-terangan namanya, nanti kamu baca majalahnya. Di daerah Riau kan Pak. Kenapa? Itu kejadiannya di daerah Riau kalau nggak salah. Enggak Riau atau Jambi ya? Enggak, di Jakarta ini namanya Burhan Magenda ya. Itu juga ada Pak di daerah Sumatera kejadian kayak gitu juga. Oh gitu, ya banyak. Nah, namanya itu, nah, kalau misalnya kita ingin membuat tulisan itu, kalau ingin mempermalukan, ya ini dianggap oleh orang-orang dalam perdebatan di sebuah grup itu sebagai hukuman sosial bagi orang yang melakukan kejahatan. Ya itu oke-oke aja ya. Bahwa kejahatannya tidak pernah dihukum, tapi dia menjadi predator, nah dia harus dihukum secara sosial. Kalau pengadilan tidak menghukum dia, maka secara sosial dia harus dihukum agar orang lain lebih hati-hati, maksud saya bukan orang lainnya, agar dia tidak melakukan hal yang sama ya, atau tidak ada yang meniru perilakunya gitu. Jadi tulisan itu sangat tergantung pada angle-nya ya. Pada intinya adalah kita jangan menulis hal-hal yang merugikan orang lain, dan kita jangan sampai melanggar kode etik. Kita harus berimbang menulis. Gitu untuk sementara ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi angle itu adalah cara redaksi membedakan berita yang akan ditulisnya dengan berita lain yang telah dimuat. Jadi gini, angle itu juga berfungsi ya untuk kita menuliskan berita dengan rasa baru. Jadi gini, misalnya ya kasus